Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sofian Fadilah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya melaksanakan tugas saat ini sebagai guru PJOK di UPTD SPF SDN Gayam Kilo 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang berbeda. Namun, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses penyampaian informasi oleh pengajar kepada pelajar untuk keperluan belajar peserta didik. Dan pendidikan adalah proses menuntun anak terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan dan dapat kita tarik benang merahnya adalah pendidikan merupakan ruang untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain untuk menjadi seorang yang mandiri. Sahabat penggerak, mari kita bahas satu persatu dan kita bedah secara detail tentang modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir sebagai guru, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer pembelajaran melalui materi saja. Jadi, sebagai guru, saya hanya berfokus untuk memberi pelajaran kepada siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu, saya sebagai guru hanya melihat hasil evaluasi siswa sebagai hasil ukuran kemampuan mereka hingga ketuntasan materi lebih penting dari melihat potensi dari murid tersebut. Jadi acuan ini yang menjadikan saya sebagai evaluasi diri atau evaluasi kepada siswa saya dalam pencapaian pembelajaran di dalam kelas maupun luar kelas. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan kepada murid saya paham atau belum dengan materi yang saya ajarkan, karena bagi saya yang terpenting, saya tuntas dalam memberikan materi. Selanjutnya, sebelum saya juga beranggapan bahwa keberhasilan siswa saya dalam pembelajaran adalah mencapai KKM, sehingga saya sering kala tidak puas apabila siswa saya tidak mencapai KKM dalam evaluasi. Jadi saya berpikir bahwasanya pencapaian nilai siswa saya hanya berpusat kepada KKM saja atau berpusat berpendidikan kepada diri saya sendiri sebagai sumber pendidikan satu-satunya bagi siswa saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengerti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Dengan saya mempelajari modul 1.1, saya mendapat pandangan bahwasanya sebagai guru, saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Dengan berubahnya pandangan saya sebagai guru, saya mulai beranggapan murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Dan saya beranggapan juga, setelah saya mempelajari modul 1.1, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi, guru bukan sebagai teacher center. Kita sebagai guru harus memfasilitasi murid untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menurut pandangan saya, dalam proses pembelajaran, guru harus sabar dan ikhlas dalam pembelajaran, agar terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid. Selain itu, guru harus memahami karakter murid, karena setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dan tak lupa lagi, saya harus menghargai setiap perbedaan karakter murid dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang segera saya terapkan adalah, menurut saya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Jadi dengan ini kita dapat mengapresiasikan diri murid untuk menjadi pembelajar di dalam kelas maupun luar kelas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Untuk mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya juga berpikiran berpegang teguh dengan konsep pembelajaran yang memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas sebagai guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat tercipta dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari koneksi antar materi yang membahas tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Demikian, semoga video pembelajaran ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga kita sebagai guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.